Oke, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, jadi di video kali ini Kuliah Sore mau nge-review sebuah produk dari Xiaomi yang baru aja rilis tanggal 9 Juni kemarin. Ya, kalau kalian tahu, dia adalah Xiaomi Redmi Note 9. Ya, jadi kesan pertama yang aku lihat dari smartphone ini keren. Jadi Xiaomi bener-bener berani ngubah desainnya ya dengan desain kamera 4 layar kotak di belakang dengan fingerprint di bagian belakangnya. Tapi sayangnya untuk materialnya sendiri hanya berbahan polikarbonat ya teman-teman. Downgrade dari generasi sebelumnya yaitu Redmi Note 8 dan Redmi Note 7 yang berani pakai desain bodi kaca. Ya tapi feel-nya sendiri untuk dipegang ini cukup enak ya teman-teman, walau hanya menggunakan bodi dari plastik aja. Di sini kalau kita lihat di bagian belakang kita bisa menemukan 4 buah kamera dengan fingerprint. Lalu di sini ada tulisan 48 megapiksel AI Quad kamera. Lalu di sebelah kanannya ada LED flash. Lalu di bagian bawah ada tulisan Redmi. Untuk variannya sendiri di sini ada warna hijau, warna grey, dan warna putih. Nah, tapi sayangnya teman-teman, kalau kalian lihat di bagian frame-nya yang mengelilingi smartphone ini, sayangnya ini finishingnya kurang oke ya teman-teman. Dengan warna yang tidak terlalu mirip dengan bagian bodi belakangnya. Tapi apa yang diberikan Xiaomi di bagian frame-nya ini udah cukup lengkap ya teman-teman. Misal seperti di bagian kanan di sini ada tombol volume dan tombol power. Lalu di bagian bawah ada speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon dan jack 3,5 mm. Lalu di bagian kiri di sini ada SIM tray yang udah triple slot. Lalu di bagian atas ada ear blaster dan mikrofon juga. Ya, seperti itu yang diberikan Xiaomi pada unitnya yaitu Redmi Note 9 yang cukup lengkap seperti unit-unit sebelumnya. Sementara di bagian layarnya sendiri di sini menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD, lalu luas layar 6,53 inci yang cukup puas ya untuk kegiatan nonton atau misal bermain game. Lalu untuk layarnya sendiri di sini udah menggunakan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Jadi bakal aman banget buat smartphone yang satu ini. Nah, untuk performanya sendiri, smartphone yang satu ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Yang menurut aku ini kurang nendang banget ya, karena dari angkanya aja kita bisa lihat kalau G85 ini lebih dekat ke G90. Namun ternyata kalau kita lihat di benchmark, smartphone yang satu ini ternyata lebih mendekati skor dari angka G70 ya teman-teman. Untuk skor Antutu sendiri kita udah ngetes kalau smartphone yang satu ini bisa mencapai angka hampir 200.000 atau tepatnya di sini adalah 199.000. Ya ini berkat dukungan CPU octa-core 2x2,0 GHz Cortex A75 dan 6 core kali 1,8 GHz Cortex A55 serta dukungan GPU Mali G52 MC2. Di sini aku mencoba untuk bermain game PUBG Mobile ya teman-teman. Di sini walaupun hanya dapat grafik mentok Smooth Ultra, namun performanya ini udah cukup baik di kelasnya. Di harga 2,5 jutaan, smartphone yang satu ini ya bisa dibilang standar-standar aja. Di sini aku main game PUBG Mobile selama 2 kali pertandingan atau 40 menit dan baterai yang terkuras ini sekitar 13%. Jadi cukup awet karena baterainya ini memiliki kapasitas 5000 mAh. Selain itu, kapasitas yang besar ini juga didukung dengan adanya fast charging 18 watt yang bikin smartphone ini ngebut banget buat kecepatan ngecasnya. Nah, untuk kameranya sendiri, smartphone yang satu ini dilengkapi dengan quad kamera sistem 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera deep sensor. Sementara untuk kamera depannya menggunakan setup single kamera dengan resolusi 13 megapiksel yang berada di pojok kiri atas layar yang berbentuk tompel. Dan berikut adalah hasilnya ya teman-teman.
Oke, jadi ini adalah contoh kamera belakang dari Redmi Note 9. Ini kayaknya stabilizernya lumayan bagus ya teman-teman. Nih, coba kita sambil lari. Oke, kalian nilai sendiri gimana kualitas kameranya. Oke, jadi ini adalah perekaman video kamera depan dari Redmi Note 9. Oke, bisa dilihat. Oke, ini pakai mic internal ya. Kalian nilai sendiri untuk kualitas mic-nya kayak gimana. Oke, kita coba sambil lari. Kayaknya getar-getar ya guys. Nah, untuk bodinya sendiri smartphone yang satu ini punya bobot 199 gram, yaitu besarnya hampir sama dengan S10 Plus yang biasa aku pakai sehari-hari. Jadi kesannya smartphone yang satu ini ya seperti smartphone besar pada umumnya. Nah, kesimpulannya, smartphone yang satu ini worth it atau enggak untuk dibeli? Jawabannya adalah cukup worth it. Ya, jadi smartphone yang satu ini emang cukup worth it dibeli, apalagi ini adalah smartphone upgrade dari Redmi Note 8 yang punya performa yang lebih baik. Dari segi desain, walaupun hanya menggunakan material polikarbonat atau plastik, smartphone yang satu ini berani tampil beda. Ya karena biasanya smartphone punya desain kamera yang gitu-gitu aja. Lalu untuk bagian layar udah menggunakan tompel, ya alias smartphone yang udah kekinian banget. Sementara untuk performanya dari MediaTek Helio G85 bisa dibilang sedikit lebih unggul dari Snapdragon 665 yang digunakan di Redmi Note 8. Nah, sekarang kembali ke tangan kalian sendiri, apakah kalian mau beli smartphone yang satu ini atau enggak? Dengan harga 2.499.000 kalian bisa dapetin di e-commerce ternama yang ada di Indonesia. Atau kalian mau beli smartphone yang satu ini dari Kuliah Sore secara second, kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Gede banget, tapi lumayan lah.